pendaftaran dengan NIM 13122002 dari kelompok 7 akan membahas mengenai manajemen strategis dalam rangka menjaga keberlangsungan kantor hukum. Di sini kita juga akan mempromosikan tentang law firm yang telah kita buat. Ini kami law firmnya bernama Rekan Keadilan. Yang visi misinya ada misinya jadi firma hukum nasional yang berintegritas dan berpengalaman di melindungi hak klien serta mewujudkan kepastian hukum. Misinya memberikan jasa hukum sesuai kebutuhan konkret klien, menjadi komunikator yang baik dalam memberikan pendapat hukum atau legal opinion. Selanjutnya ada menjunjung tinggi prinsip etika dan integritas dalam memberikan pelayanan hukum. Yang terakhir ada menyediakan konsultasi hukum dan layanan sosial yang dibutuhkan oleh klien. Area praktek kami yaitu ada hukum pidana. Kami siap membantu memberikan pembelaan kepada Anda, baik sebagai korban ataupun tergugat tindak pidana di muka hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada hukum perdata. Di sini kami menyediakan jasa pelayanan hukum untuk menangani sengketa di bidang perdata, di waris, kontrak, tanahan, utang piutang, perceraian, permohonan, penetapan pengadilan dan sebagainya. Tiga ada hukum organisasi perusahaan. Di sini kami mengkonsultasikan hukum pada kalian terkait bisnis. Kami juga memberikan pendapat hukum tentang bisnis dan memberikan jasa hukum dalam menangani berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya ada hukum ketenaga kerjaan. Di sini kami menyediakan jasa pelayanan hukum berupa pengurusan masalah PHK pada tingkat mediasi, menyusun perjanjian kerjasama, maupun mengevaluasi kebijakan ketenaga kerjaan mengenai undang-undang ketenaga kerjaan. Lalu saya di sini akan melanjutkan dari rekan saya tadi. Nama saya di sini adalah Wahyu Fernanda Rahmatan Akbar dengan NIM 13122000204. Saya akan melanjutkan tentang spesifikasi tentang kantor hukum kami yang bernama Rekan Keadilan Law Firm. Spesifikasi dari kantor hukum kami, kantor hukum keadilan memberikan layanan hukum dari hal litigasi dan non litigasi dengan spesialisasi dengan rekan saya tadi Muhammad Aldi Kurniawan SHMH dengan spesialisasinya di hukum pidana, dan saya sendiri Wahyu Fernanda SHMH di spesialisasinya di hukum perdata, dan rekan saya yang lain Ridho Farhan SHMH di hukum organisasi perusahaan, dan satu lagi rekan saya yang terakhir Aditya Arum SHMH di hukum ketenaga kerjaan. Dalam kantor hukum kami, layanan hukumnya meliputi litigasi maupun non litigasi. Kami selalu memberikan konsultasi yang dibutuhkan klien sebelum menghadapi sidang pada semua tingkat peradilan. Kami juga siap dalam proses pendampingan baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun dalam peradilan. Kemudian ada legal opinion. Kami juga menawarkan klien untuk meminta legal opinion atas suatu masalah hukum yang dihadapinya. Opini kami merupakan kredibilitas kami sebagai seorang praktisi hukum. Kemudian ada klien priority. Kami juga akan memprioritaskan pelayanan kepada klien yang telah melakukan kontrak untuk jangka waktu selama 12 bulan. Legal fee. Pijakan kami dalam jasa hukum litigasi berdasarkan hourly rate ataupun lump sum. Sedangkan untuk jasa konsultasi hukum, lawyers fee akan dimelakukan secara kesepakatan bersama. Selanjutnya ada struktur organisasi kami. Managing partner ada rekan saya Muhammad Aldi Kurniawan SHMH, senior partner itu sendiri saya Wahyu Fernanda SHMH, kemudian senior partner kedua Ridho Farhan SHMH, senior partner ketiga ada Aditya Arum SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya strategi manajemen guna menjaga keberlangsungan kantor hukum. Manajemen strategis merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan kantor hukum. Berfungsi untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana yang dapat membantu kantor hukum bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Lalu apa itu SWOT? Yaitu peralatan utama dalam manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah organisasi, termasuk kantor hukum. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Dalam sebuah kantor hukum, tim pengacara harus memiliki latar belakang akademis yang tinggi dan pengalaman kerja yang luas dalam berbagai jenis kasus tentunya. Kantor hukum memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat dan klien yang tercermin dari rating tinggi di platform review online. Lalu kantor hukum memiliki fasilitas modern, teknologi yang mendukung aktivitas profesional. Kelemahan atau weakness. Kelemahan dari kantor hukum sendiri biasanya adalah biaya operasional infrastruktur dan gaji karyawan pegawai, lalu kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus yang meningkat. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity, yaitu kemajuan teknologi digital yang cepat memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum. Potensi untuk berkolaborasi dengan firma hukum internasional untuk meningkatkan jaringan global dan merekrut talenta ahli dari luar negeri. Lalu yang terakhir adalah ancaman atau threat. Persaingan yang ketat dari firma-firma hukum lain. Lalu adanya perubahan regulasi hukum yang dapat mempengaruhi model bisnis dan operasional kantor hukum. Lalu ada beberapa aspek pendukung yang dapat diterapkan oleh pihak-pihak yang bersinergi, yaitu yang pertama, tujuan yang berorientasi pada hasil. Memaksimalkan keuntungan untuk mengembangkan bisnis. Setiap departemen atau organisasi bertujuan mencapai target yang ditetapkan, sehingga mendukung profit perusahaan. Lalu yang kedua, pemberdayaan tim. Dengan bekerja dalam tim, inovasi lebih mudah ditemukan dan performa dapat ditingkatkan. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi. Anggota tim yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain akan memperkuat melaksanakan misi dan tujuan dari kantor hukum tersebut. Yang keempat dan terakhir adalah penghargaan atau reward. Dengan adanya penghargaan, setiap anggota merasa perannya bermakna, dan hal ini memotivasi mereka secara individu maupun kelompok. Nama saya Ridho Farhan dengan NIM 131220072. Serangkaian proses manajemen perkantoran. Yang pertama, pembagian tugas. Dengan pembagian kerja yang terstruktur, anggota tim akan lebih mudah menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, pengendalian. Manajer harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana tujuan yang diharapkan. Ketiga, pemberdayaan anggota. Memberikan karyawan kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Keempat, komunikasi. Pentingnya hubungan yang harmonis antar anggota organisasi, manajer, ataupun pimpinan. Yang terakhir, peningkatan mutu layanan. Berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, pelayanan yang tepat waktu, loyalitas terhadap organisasi, serta sikap jujur dan dapat dipercaya sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien. Menjaga keberlangsungan kantor hukum. Langkah-langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan suatu kantor hukum. Yang pertama, strategi jangka panjang. Adanya visi misi yang jelas, perencanaan strategis, diversifikasi layanan, inovasi dan branding. Kedua, sumber daya manusia, rekrutmen yang tepat, pengembangan karir, kompensasi yang kompetitif, dan budaya yang positif. Ketiga, strategi keuangan, manajemen keuangan efektif, diversifikasi penghasilan, dan pengelolaan risiko. Keempat, strategi klien, pemahaman mendalam dan pelayanan prima terhadap klien. Kelima, strategi adaptasi, fleksibilitas dan networking. Yang keenam, strategi tanggung jawab sosial, seperti melaksanakan CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Yang terakhir, kolaborasi,
menjalin kerjasama dengan para profesional dan kantor hukum lain. Kesimpulan, manajemen strategis yang efektif adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan kantor hukum dengan visi misi yang jelas, struktur organisasi yang solid, pengembangan kapasitas SDM, komunikasi yang efektif, integrasi teknologi, fokus pada kepuasan klien, dan model bisnis yang berkelanjutan. Lalu kantor hukum dapat tetap relevan dan sukses dalam masa depan. Terima kasih, sekian dari kami.